Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana kabarnya? Masih seger kan? Alhamdulillah. Puasanya lengkap nggak? Wah, sip, mantap. Hari ini udah hari keberapa nih? Ke-19? Oh ya, 20. Berarti tinggal berapa hari lagi? 10 hari lagi. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya mau cek dulu nih semangatnya. Coba ya, kalau saya bilang Ramadan, maka angkat tangan yang kanan, mengepal, bilang seru. Kalau saya bilang siswa-siswi sedita, angkat kepala tangan kirinya, bilang mumtaz. Apa itu mumtaz? Mumtaz itu excellent, istimewa. Ya, yuk coba Ramadan seru. Siswa-siswi sedita mumtaz. Yes, gitu ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Ramadan seru. Siswa-siswi sedita mumtaz. Yes. Ya. Alhamdulillah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sekilas tentang sebaik-baik kisah dalam Al-Qur'an, ya, ahsanul qasas, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Karena adik-adik udah sering dengar, maka saya ringkas ya. Nanti kita kaitkan dengan Ramadan. Ya, apa kaitannya dengan Ramadan? Syekh Muhammad bin Husain dalam kitabnya yang mengupas tentang Ramadan, beliau menyatakan keistimewaan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain dalam kalender Hijriah itu perumpamaan keistimewaan Nabi Yusuf dibanding dengan saudara-saudara yang lain. Kita tahu Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. Jadi beliau punya 11 saudara dari seorang ayah. Siapa ya Nabi Yusuf? Ya, Nabi Yakub alaihissalam. Nah, baik, pada satu malam Nabi Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Mimpi yang cukup aneh. Maka keesokan paginya beliau langsung menceritakan hal itu kepada sang ayah Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Mulai hari ini jangan pernah kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Nabi Yakub paham bahwa kelak Nabi Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi. Maka sejak saat itu Nabi Yakub mencurahkan perhatian, pengawasan dan kasih sayang kepada Nabi Yusuf. Hingga akhirnya terjadilah rasa iri dan dengki pada saudara-saudara Nabi Yusuf. Hingga singkat cerita, Nabi Yusuf akhirnya diceburkan ke dalam sumur. Ya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf melewati semuanya itu dengan penuh kesabaran. Hingga ketika ada serombongan kafilah dari Mesir yang ingin mengambil air minum dari sumur itu, dan ternyata akhirnya muncul seorang remaja Yusuf. Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir. Begitu nyampe di Mesir, beliau dijual kepada penguasa Mesir dan diangkat menjadi anak tinggal di istana penguasa Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf difitnah oleh istri penguasa Mesir sampai akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Sudah diceburkan ke sumur oleh saudaranya, kemudian difitnah, dimasukkan penjara. Betapa berat ujian Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf melewati semuanya dengan penuh kesabaran. Man sabara dzafira. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Dan ternyata benar, dengan kecerdasannya akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara dan akhirnya diangkat menjadi menteri, membantu penguasa Mesir melewati negeri Mesir, melewati masa-masa paceklik atau kekeringan yang cukup panjang. Nah, adik-adik, jadi inti atau pelajaran dari kisah Nabi Yusuf itu apa? Iya, betul, kesabaran. Ya, sabar itu mengembalikan semuanya kepada Allah dan kita melewati semuanya dengan sebaik-baiknya. Sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru indal musibah. Sabar ketika diuji oleh Allah dengan hal yang tidak mengenakan. Sabar. Yang kedua, as-sabru fit ta'ah. Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Walaupun berat ibadah itu, ya tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti puasa ini. Barangkali ada di antara adik-adik yang rajin lihat jamnya. Ya, nggak sabar nunggu sampai adzan. Ada nggak? Nah, mulai sekarang harus bersabar. Yang terakhir adalah as-sabru 'anil ma'siyah. Bersabar menjaga diri dari
perbuatan maksiat atau durhaka kepada Allah, perbuatan dosa. Nah, adik-adik, dalam lintasan sejarah umat Islam, bulan Ramadan ini bulan perjuangan. Ya, ada beberapa peristiwa besar dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah Al-Ghazwatul Kubra, ya, Ghazwah Badar, ya, perang Badar di masa Rasulullah itu terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat menaklukkan Makkah itu pada tahun 8 Hijriah juga pada bulan Ramadan. Panglima Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol atau Andalusia itu pada tahun 92 Hijriah juga pada bulan Ramadan. Dan akhirnya waktu itu sampai sekian ratus tahun Spanyol jadi negeri muslim. Sampai sekarang adik-adik bisa lihat tuh di gambarnya, itu Istana Alhambra sampai sekarang masih bagus sekali dan sekali peninggalan kaum muslimin di Spanyol. Ya. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan Salib dan menguasai Palestina juga pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Maka nanti selepas bulan Ramadan, semangat perjuangan dan kesabaran ini tetap harus dijaga. Ya, sampai kemudian man sabara dzafira. Barang siapa bersabar maka dia akan beruntung. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.